menjadi sesuatu yang wajar kalau belajar tentang Allah itu sulit buat saudara penanya. Kita yang terbatas ini ya sedang belajar tentang Allah yang tak terbatas. Pertanyaan selanjutnya. Nah, banyak orang di luar Kristen, khususnya Muslim, menganggap penjelasan tentang Allah Tritunggal itu rumit. Adakah cara menjelaskan dengan lebih sederhana sesuai dengan cara berpikir Muslim? Silakan Pak Mem. Oke ya, jadi ada orang Muslim bilang kok cara penjelasan Allah Tritunggal versi Kristen itu kok rumit gitu ya. Bisa nggak jelaskan versi Islam? Oke. Jadi begini ya. Konsekuensi dari menjelaskan versi Islam adalah saya harus masuk Islam atau minimal saya harus belajar Islam. Secara jujur, saya hargai orang Islam, tapi kalau mau belajar Islam ini saya pusing. Saya belajar Alkitab aja belum habis-habis sampai sekarang. Boro-boro belajar Islam, kecuali teman-teman pendeta hamba Tuhan yang memang terpanggil secara khusus untuk mendalami Islamologi. Nah itu beda kasus gitu loh. Kayak Pak Bambang Nursena atau mungkin yang lain-lain sejenis beliau gitu. Kalau kayak Mel Atok, aduh sorry Jack deh. saya tidak punya waktu. Jadi begini. Memang menurut saya ya, apa yang Kristen sudah sampaikan itu memang begitulah Allah. Jadi menjadi sesuatu yang wajar kalau belajar tentang Allah itu sulit buat saudara penanya. Kenapa? Karena waktu manusia belajar tentang Allah itu kan ciptaan sedang belajar tentang pencipta. Yang kecil dan hina ini sedang belajar tentang Allah yang wakbar dan maha kudus. Kita yang terbatas ini ya sedang belajar tentang Allah yang tak terbatas. Ada seorang filsuf mengatakan tingkat pemahaman manusia itu dimulai dari barang, manusia, baru Allah. Jadi tingkat barang dulu, barang atau benda gitu loh. Katakanlah handphone gitu. Untuk memahami handphone aja, saudara dengar ini. Untuk memahami handphone aja ini kan tidak mudah. Kita harus belajar handphone dulu. Gimana mengoperasikannya, menguncinya, bikin paspor. Ini kalau ada notifikasi muncul terus gimana hapusnya, bagaimana tergabung ke YouTube, TikTok, segala macam. Ini kan perlu dipelajari. Itu baru belajar menggunakannya. Apalagi belajar buat handphone. Bahan dasarnya apa yang harus disiapin. Itu ribet loh. Baru benda. Saya belum bicara manusia ini. Apalagi Allah. Tunggu dulu. Kita bicara benda. Jangankan bikin handphone. Bikin ketoprak deh. Jangan ketoprak. Apa ya? Tahu lah. Tahu atau tempe. Itu perlu tahu tuh bagaimana campuran kacang keledainya. Ya. Lalu keledai atau kedelai? Kedelai. Kalau kacang keledai binatang dong. Kacang kedelai maksud saya. Bukan keledai. Iya kedelai. Mentang-mentang mau ke Timur Tengah ya. Langsung ingat keledai. Kedelai. Iya kan? Nah itu kan tahu aja pusing kita jelasin tahu. Ya kan? Itu baru benda. Belum memahami orang. Ya. Makanya saya bilang kayak pendeta tadi memahami jemaat yang sampai 20-30 itu apa mudah? Enggak mudah. Ada jemaat yang senyum tapi jahat. Itu ada loh. Ketawa ketiwi, tahu-tahu tusuk pendeta dari belakang. Itu ada. Nah ini cara memahaminya bagaimana coba? Ada kawan pendeta yang ketemu cium sambil berkata Tuhan memakai Bapak luar biasa. Padahal di belakang dia bilang jangan undang orang itu. Saya pernah ngalamin makanya saya ngomong. Ya kan? Asal ketemu langsung kita di NTT ya Pak Jonathan sama Pak
Thomas dan teman-teman. Itu budaya kita di NTT itu ketemu kan cium hidung. Itu budaya apa ya, hubungan kasih saudara gitu loh, satu suku. Jadi kita cium hidung. Saya tuh pernah ketemu cium, lalu menyemangati saya. Ini anak muda yang sangat berapi-api. Ya, dia ngomong di depan orang, nih, ini anak nih bagus, undang. Lalu saya KKR di satu gereja. Selesai KKR, pendetanya bilang, Pak, sebenarnya KKR ini agak kacau. Kok kacau? Karena ada petinggi-petinggi kami. Nah, petinggi ini yang tadi cium saya nih, muji-muji saya ini. Petinggi-petinggi kami telepon kami suruh batalkan KKR. Karena beda sinode. Anda lihat itu. Saya sudah semangat karena dia memotivasi, karena dia pendeta senior. Walaupun beda sinode, tahu-tahu jahat sekali ini orang. Suami istri aja saling memahami susah. Kalau tidak percaya tanya aja Pak Sony. Serius. Suami istri itu susah loh memahami. Ya, Pak DMC belum tahu, dia baru-baru. Antar 5 tahun, 7 tahun. Baru dia tahu. Nah, apalagi memahami Allah gitu loh. Jadi kalau dipaksa, ayo jelaskan Allah versi Islam. Aduh, saya takut jangan sampai saya paksa versi Islam. Akhirnya menjadi tidak sesuai dengan pandangan kitab suci kami. Ya, bahwa Allah itu sulit. Makanya Ayub pasal 11 mulai ayat 7. Ini pertanyaan interrogatif. Jawabannya pasti tidak. Perhatikan mulai ayat 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tidak bisa. Ayat 8. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Tidak bisa juga. 9. Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Iya. Jadi itu saja penggambaran. Memang Allah tuh ya maklum lah. Memahami Allah tuh kan susah. Jadi ada tuh yang rasional, yang masuk akal. Tapi kalau bicara tentang Allah ini bukan rasional, supra-rasional. Melampaui akal. Kalau kita sadar bahwa Allah itu melampaui akal kita, di situ justru menjadi masuk akal. Kalau kita sadar, oh pantas saja sulit, ya, begitu kan? Ayub 36 ayat 26. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Allah itu besar, tidak tercapai oleh apa? Pengetahuan kita. Makanya saya kalau kawan-kawan Islam bilang Allah tuh sangat masuk akal, Kristen tidak ajar begitu. Allah tuh lari lewat akal. Dia akan menjadi mudah dimengerti ketika orang menerima Yesus. Hanya itu aja. Karena tanpa menerima Yesus orang tidak akan mengenal Allah. Ya, hanya dengan menerima Yesus orang bisa mengenal Allah. Makanya ketika Filipus dia bilang tunjukkan Bapa itu kepada kami. Apa jawaban Yesus kepada Filipus dalam Yohanes 14 ayat 8 dan seterusnya ayat 8. Perhatikan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Iya, perhatikan. Jadi mau jadi gampang. Ya sudah, beriman kepada Yesus akan gampang. Kami tahu Allah kami maha besar, pengetahuan kami tidak bisa jangkau. Tapi sejak kami terima Yesus, kami rasa dekat banget Allah itu ya. Di kamar juga bisa panggil dia Bapa. Aku mengasihimu sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, bisa nyembah dia kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Saya lihat penyebab orang sulit memahami Bapa karena mereka tolak Yesus. Tapi kalau terima Yesus, gampang. Itu dia jawaban saya.